Sulawesi Mataram. Tidak berasrama. Oke, pengalaman seperti ini sebenarnya adik-adik pernah saya alami di 2011 silam, di mana saya juga sempat merasakan atau mencicipi pendidikan menjadi santri. Saya masuk di salah satu MA di Pancor, saya sebut saja MA Hamzah Wadi. Dulu namanya MOS, bukan Matsama. Sekarang kalau Matsama itu kan masa ta'aruf. Jadi cakupan ta'aruf sekarang lebih luas lagi. Dulu ta'aruf kita kenal hanya sebatas kenalan lewat daftar riwayat saja tanpa saling melihat satu sama lain. Sekarang Matsama lebih diartikan ke pengenalan satu sama lain, entah itu di instansi sekolah, madrasah dan sebagainya. Jadi cakupannya lebih luas. Dulu namanya MOS. Kami MOS-nya dulu di MA itu 3 hari. Di hari ketiga kami semua yang cowok dibotak. Nah, untuk mendapatkan keberkahan dan sebagai simbolisasi bahwa kami sudah resmi menjadi siswa atau santri di sana. Nah, mudah-mudahan di sini juga nanti di akhir Matsama kalian tidak dibotak. Saya nggak tahu apakah kalian bakal dibotak atau enggak untuk keberkahan atau sebagai simbol saja bahwa Anda resmi di sini. Kalian resmi di sini. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Gimana Bu Muja? Apakah memang tradisinya dibotak di akhir? Oh iya, baik yang asrama maupun di asrama semuanya bakal dibotak. Jadi siap-siap dibotak saja ya. Itu tradisinya loh. Nah, jadi pengalaman saya selama 3 tahun di MA itu banyak banget. Termasuk itulah yang membentuk saya sebagai seorang entrepreneur atau wirausaha kecil-kecilan. Saya tanpa sadar selama 3 tahun itu melakukan beberapa aktivitas yang memang merujuk atau membawa saya ke dunia wirausaha. Nah, dulu di kelas 2, ketika saya naik kelas 2, saya hobi banget baca buku. Saking hobinya itu, satu buku yang saya tulis itu saya rangkum pakai tulisan tangan. Kemudian saya jilid dia menjadi beberapa kopi, saya jual. Entah itu mau laku atau enggak, yang penting itu hobi saya dulu. Hobi saya memang aneh. Saya baca buku, saya rangkum, saya jilid. Enggak laku-laku, saya tawarin tukang es di sekitar asrama, enggak laku, mereka enggak ngerti. Kemudian saya tawari, akhirnya saking pasrahnya, ya sudah, saya nggak punya bekal untuk beli gorengan, saya tukar saja buku saya dengan harga 4 buah gorengan. Jadi buku pertama saya yang saya cetak dalam bentuk tulisan tangan itu dihargai setara dengan 4 buah gorengan. 2.000 berarti ya. Dulu saya jilidnya itu sekitar 6.000 totalnya. Saya dijilid 3 buku, yang laku cuma 1, itu pun dihargai 4 buah gorengan, setara dengan Rp2.000. Gak apa-apa, pengalaman. Oke? Apakah saya menyerah? Tidak. Yang namanya hobi, yang namanya keinginan, terus saja saya gali. Nah, akhirnya selesai saya MA, masuklah ke kuliah S1 saya di Universitas Hamzah Wadi. Dari sana saya tidak terlalu kayaknya saya menyerah nulis-nulis itu. Nah, saya mengambil jurusan bahasa Inggris di Universitas Hamzah Wadi. Saya belajar bagaimana cara menjadi guru, bagaimana cara berbicara yang baik. Akhirnya pas saya masuk semester 4, saya bertekad untuk menjadi tutor bahasa Inggris. Tapi nggak ada lembaganya. Jadi saya jalan sendiri. Saya nawarin orang, mau nggak dilatih bahasa Inggris, bayar saya segini. Mau nggak dilatih bahasa Inggris, bayar saya begini. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang masuk atau yang mau dikhususkan di saya. Saya waktu itu dibayar 50.000 sekali ngajar itu 50.000. Dari sana saya ngumpulin uang, nggak apa-apa. Yang penting ada
ada apa ya? Ada hasil dari usaha yang saya lakukan dulu. Nah, saya belajar bahasa Inggris, kemudian saya terapkan dalam bentuk menutor atau menjadi instruktur bahasa Inggris. Nah, dari kedua pengalaman itu, dari jenjang waktu 2011 sampai 2018, ada dua bentuk wirausaha yang saya lakukan. Pertama, penjualan produk, yaitu berupa buku. Yang kedua adalah penjualan jasa, yaitu berupa menutor bahasa Inggris. Nah, yang perlu adik-adik ingat bahwa dalam berwirausaha, hal paling dasar yang akan kita pahami adalah apa yang akan kita jual. Tadi apa pertama? Buku. Buku. Yang kedua? Nutor bahasa Inggris. Nutor, itu bentuknya jasa. Nah, kayak gini. Apakah saya sudah bisa disebut sebagai orang entrepreneur? Belum. Kenapa? Karena saya tidak punya lembaga tempat saya bernaung. Saya berjalan sendiri. Bukunya saya jual sendiri, jasa saya bikin sendiri. Jadi saya belum bisa disebut sebagai seorang entrepreneur. Lalu masuknya di mana? Itu masuk di solopreneur namanya. Solopreneur adalah ketika adik-adik berwirausaha atau membuat suatu bisnis dengan tidak terpaku kepada lembaga atau instansi manapun. Paham ya? Jadi ketika adik-adik misalkan mau bikin cilok terus dijual ke Muja, dijual ke Kakak Lala, itu solopreneur namanya. Adik-adik cuma bisa bikin cilok, nggak ada tempatnya bernaung, nggak dijual di lembaga instansi manapun, itu solopreneur. Jadi solopreneur itu adalah membangun, memiliki, mengelola usaha tanpa karyawan. Keuntungan adik-adik tanggung sendiri, kerugian adik-adik tanggung sendiri, produknya adik-adik pasarkan sendiri, kayak gimana, buat sendiri, kayak gimana, itu udah namanya solopreneur, oke? Nah, kemudian naik semester 7, masih S1 ya, naik semester 7 saya memberanikan diri untuk membuat lembaga resmi, non-profit atau tidak beruntungan, nirlaba. Saya membuat lembaga namanya Aresta Course, lembaga yang berfokus pada pemberdayaan bahasa asing, spesifiknya bahasa Inggris. Nah, siapa yang saya rekrut di sini? Saya rekrut teman-teman kelas saya yang kebetulan punya pengalaman bahasa Inggris. Kemudian kami promosi besar-besaran untuk kami promosi massal ke sekolah-sekolah untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris. Apakah di sini sudah termasuk entrepreneurship atau enggak? Sudah. Alasannya pertama, saya bangun lembaga. Lembaganya resmi, sudah saya daftarkan. Kedua, saya punya karyawan. Barulah disebut dengan entrepreneurship atau tulisannya entrepreneurship, dibaca entrepreneurship. Jadi bedanya entrepreneurship adalah menciptakan bisnis, bersedia menanggung sebagian besar resiko atau keuntungan bersama. Nah, jadi ketika Anda sudah mulai terjun ke dunia entrepreneurship itu, kalian tidak hanya menjalankan bisnis itu cuma seorang diri, tetapi juga kalian punya karyawan, atasan, bawahan, dan sebagainya. Paham ya? Coba sekarang saya tanya, ada yang tahu bedanya solopreneurship sama entrepreneurship? Silahkan angkat tangan. Sesimpel mungkin yang bisa kalian jelaskan. Apa itu solopreneurship? Silahkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sesuai dengan pengalaman saya. Apa? Ayo, solopreneurship. Ada yang tahu? Oke, coba ini Bu Muja. Usaha sendiri. Kalau entrepreneurship? Usaha bersama. Pintar. Siapa namanya? Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi itu bedanya ya. Solopreneurship itu kita membangun usaha sendiri. Oke. Kalau entrepreneurship kita membangun usaha bersama, keuntungan, kerugian kita tanggung bersama. Sekarang saya contohkan nih, kalau saya mau mengadakan usaha terapi, tapi saya sendiri yang mengelola, kira-kira itu masuk apa? Apa? Solo? Solo apa? Solo 2. Pintar siapa namanya? Dari Nafi. Hanafi. Dari mana Hanafi? Pintar. Semoga Hanafi besok jadi solopreneurship ya.
Kalau saya mau mengelola bisnis ternak lele, saya memperkerjakan Bu Moja sebagai orang yang mencari lele, orang yang memancing ikan dan sebagainya. Kira-kira saya bentuk apa? Entrepreneurship. Paham ya? Solopreneurship itu membangun bisnis sendiri, entrepreneurship membangun bisnis barengan. Oke? Nah, akhirnya setelah itu lembaga saya tetap berjalan. Cuma berjalannya sebentar, 2 tahun, karena pertama saya wisuda di tahun 2018 akhir. Kedua, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa, Polandia. Nah, jurusan yang saya ambil adalah jurusan pariwisata dan marketing atau pemasaran. Dari sinilah titik saya mengenal lebih jauh apa itu wirausaha. Saya belajar bagaimana cara menciptakan bisnis yang bagus, bagaimana cara mengelola dan kemudian membuat produk yang bagus, bagaimana cara menciptakan karyawan yang berkualitas, bagaimana cara ini dan itu sehingga suatu produk atau jasa bisa dipasarkan ke pasar yang luas. Nah, akhirnya berbekal nekat dan berbekal modal marketing yang saya miliki di S2, saya berinisiatif. Kenapa tidak buku-buku yang saya buat dulu saya ketik ulang pakai laptop. Dulu nggak pakai laptop, dulu saya pakai tulis tangan. Karena kita nggak dikasih bawa laptop. Nggak tahu sekarang apakah dikasih atau enggak. Dikasih ya? Enggak ya? Nah, akhirnya saya ketik ulang semua buku-buku saya. Anyway, ngomong-ngomong, buku-buku yang saya tulis itu adalah buku novel, buku puisi. Nah, saya senang baca-baca novel, puisi dan sebagainya. Akhirnya berbekal kenekatan dan modal marketing yang saya miliki, terbitlah buku pertama saya di tahun 2019 dengan judul Konspirasi Rasa. Nah, buku ini sudah terjual di berbagai daerah. Bisa kalian cari di Shopee, di Lazada, kemudian apalagi Tokopedia dan sebagainya. Oke. Alhamdulillahnya buku saya yang pertama terjual ke beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana caranya saya belajar marketing, bagaimana saya mengelola produk, bagaimana cara saya memasarkannya, bagaimana cara saya dapat keuntungan dari penjualan ini. Nah, bukunya saya terbitkan di Yogyakarta tahun 2019, terbitnya pertengahan 2019. Nah, apakah saya sampai di situ? Tidak. Saya nulis lagi karena banyak sekali buku sebenarnya atau tulisan-tulisan yang saya pendam cuma di otak, di kepala. Akhirnya saya tulis semua. Kemudian di awal 2020 menjelang pandemi keluarlah buku kedua saya yang fokus ke puisi, namanya Loka Asmara. Nah, siapa yang senang baca novel di sini? Siapa yang sering baca puisi? Baca-baca ya sih Bapak. Baca puisi. Oke, nanti bakal ada pertanyaan di akhir acara. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih satu buku saya. Pilih yang mana, mau Konspirasi Rasa atau mau Loka Asmara. Oke? Paham ya? Yuk. Oke. Nah, kalau saya nerbitin buku ini, apakah saya termasuk masih solopreneur atau entrepreneur? Kenapa solo? Silakan. Karena sendiri. Lebih baik Kenapa? Nulis sendiri. Nah, apakah penerbitnya yang saya libatkan itu termasuk orang atau karyawan saya? Tidak. Jadi pinter. Itu masih tetap termasuk solopreneurship, berusaha sendiri, berbisnis sendiri. Oke? Walaupun buku saya sudah terbit, tapi tetap yang kelola itu saya sendiri. Saya pasarkan sendiri. Walaupun secara administratif mungkin dibantu sama pihak penerbit, nggak apa-apa. Itu masih termasuk solopreneurship. Sekarang saya kalau mau buat usaha kuras WC, saya tempel nomor saya di semua tembok-tembok madrasah.
termasuk apa? Solo. Solopreneurship, oke. Tapi saya yang bagian instrukturnya, yang saya suruh ini misalkan Hanapi menjadi tukang kuras WC-nya. Kemudian siapa tadi? Alid, oke. Siapa juga? Nah, mereka yang akan bantu saya untuk nguras WC. Saya cuma memerintahkan. Saya termasuk entrepreneur atau solopreneur? Entrepreneur, karena saya sudah punya karyawan. Saya gaji nanti mereka setelah kuras WC dan sebagainya. Contoh ya, cuma contoh saja ya. Nah, dari sini saya jelaskan sedikit. Dalam berwirausaha ada dua hal yang bisa kita pasarkan. Pertama, yang bisa kita pasarkan adalah jasa. Seperti tadi berupa misalkan pelayanan bahasa Inggris gratis, itu termasuk jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan ke dari satu pihak kepada pihak lain. Itu jasa ya. Jasa kuras WC, kemudian jasa nebang pohon, jasa siram tanaman bunga, kemudian jasa laundry. Nah, apalagi kira-kira jasa yang tukang ojek. Apalagi jasa yang kira-kira kalian ingat? Jasa potong rambut. Jasa potong rambut, pintar. Apalagi? Dagang sayur. Nah, dagang sayur apakah termasuk jasa atau produk? Produk. Kita menjual sesuatu. Itu bedanya jasa sama produk ya. Kalau produk adalah sesuatu yang bersifat kompleks, dapat diraba, dapat dikemas, serta memiliki nilai jual. Nah, buku yang saya pasarkan tadi apakah termasuk jasa atau produk? Produk. Karena berbentuk dia bisa dikemas, bisa diraba, itu namanya produk. Coba selain buku, apalagi produk yang bisa kalian pasarkan? Jaja, apalagi? Yang lebih spesifik coba. Jaja apa itu? Apalagi produk yang kira-kira bisa kalian jual? Apa? Ayam, oke. Apalagi? Telur sapi. Nasi goreng. Pak goreng. Oke, banyak sekali ya. Glasio. Nah, di sini perhatikan ada deh. Di sini kita masih berputar pada solopreneur. Kita masih berfokus kepada berwirausaha secara mandiri. Oke? Nanti tinggal adik-adik pikirkan kira-kira apa ya produk yang bisa saya jual ke orang lain, atau apa jasa yang bisa saya jual ke orang lain. Banyak banget ya. Nanti untuk jasa itu akan masuk dia ke NGO atau bahasa Indonesianya itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, lembaga yang saya buat tadi itu namanya LSM juga, tapi beda-beda bidang pergerakannya. Ada yang bergerak di bidang amal, ada yang bergerak di bidang sosial, ada yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan sebagainya. Oke, intinya kalau kalian mau buat usaha berupa jasa, lembaga yang kalian buat itu namanya lembaga NGO atau lembaga LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kalau ini kepanjangannya Non Governmental Organization, organisasi non government, non profit. Nah, contoh misalkan nanti kalau saya mau buat lembaga yang berfokus pada, atau saya mau jual jasa saya berupa apa tadi ya, laundry. Tapi laundrynya nggak saya sendiri, saya buat karyawan. Saya buatkan dia surat izin, namanya Unwanul Falah Laundry. Berarti dia masuk NGO nanti lembaga laundrynya. Paham ya? Kalau yang produk itu nanti masuknya ke UMKM. UMKM adalah lembaga yang menaungi suatu bisnis yang menjual suatu produk. Oke? Siapa saja yang bisa ada di sana? Satu orang atau lebih dari satu orang yang punya karyawan. Apa panjangan U? Apa coba silahkan tebak U itu apa?
Oke. Cilok. M, apa M? Mikro. Mikro itu lebih kecil dari kecil. Oke, contoh kalau kalian lihat kedai, koperasi dan sebagainya itu namanya usaha mikro. Usaha yang bisa dikelola sendiri maupun usaha yang bisa dikelola dengan 2 atau 3 karyawan. Oke? Kemudian K. Apakah? Apa? Kecil. Nah, kalau M itu menengah. Usaha, mikro, kecil, menengah. Nah, contohnya apa? Koperasi desa, kemudian kedai, kafe, kemudian warung, kemudian futsal termasuk apa? Permainan. Masuk kemana kira-kira futsal? Produk. Usaha apa? Jasa atau produk? Jasa, pintar. Nggak ada yang ada jual, nggak bisa ada jual bola itu karena bola itu milik futsalnya, bukan dibeli. Ingat ya, pintar. Futsal itu berarti termasuk jasa. Oke, good. Kalau misalkan studio band, jasa kita cuma menyewa. Ya, kita cuma menyewa, kita nggak bawa pulang itu gitar, drum dan sebagainya. Itu termasuk jasa. Paham ya? Oke. Nah, kalau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria. Nah, kalau kalian sudah punya produk, kalian nggak mau nih cuma berkutat sebagai pengusaha sendiri, pengusaha mandiri, saya punya karyawan karena produk yang saya pasarkan ternyata laku, laris di pasar, ya sudah buatkan saja karyawan nanti. Buatkan karyawan, setelah itu buatkan lembaga, namanya UMKM. Oke, paham ya? Nah, saya jelaskan lebih rinci terkait NGO atau LSM bahasa kita sebagai orang Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, lebih dikenal dengan istilah LSM. Kedua, dia nirlaba atau tidak memiliki keuntungan. Oke, ketika Anda membuat lembaga yang entah itu berfokus ke bidang sosial, kemasyarakatan, jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk ini bakal mendatangkan keuntungan, tidak. Tapi ada beberapa memang. Oke. Ada yang bersifat komersil, ada yang bersifat non komersil. Komersil adalah dari lembaga yang Anda buat ada keuntungan yang Anda dapat. Non komersil dari lembaga yang Anda buat sebagai bentuk pemberdayaan saja kepada masyarakat, sebagai bentuk bantuan, wadah untuk membantu masyarakat. Perhatikan, untuk yang lembaga NGO yang berfokus, ada 3 fokus ya NGO nanti. Pertama, yang berfokus ke bidang amal, lembaga amal, contohnya seperti aksi cepat tanggap. Ada yang tahu aksi cepat tanggap di sini? Ada. Tahu ya? Kira-kira berfokus pada apa aksi cepat tanggap? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aksi cepat tanggap adalah lembaga yang berfokus ke memberi bantuan finansial atau keuangan kepada mereka yang terkena bencana atau musibah. Nah, nanti kalian bisa masuk di organisasi itu kalau mau. Kalau punya jiwa sosial yang tinggi, saya mau bantu orang lewat apa saja. Kedua, nanti pemberdayaan berupa koperasi desa. Oke? Nah, apa itu? Pemberdayaan nanti upaya pengembangan dan peningkatan potensi masyarakat maupun lingkungan. Contoh di suatu desa atau di Pulau Lombok, masyarakatnya senang banget ngumpulin bekas minuman, botol bekas minuman. Akhirnya ketimbang menjadi sampah, saya buatkan saja dia menjadi sesuatu yang bernilai jual. Saya buat menjadi misalkan karya seni. Oke? Baru yang terakhir nanti adalah layanan. LSM yang bergerak di bidang layanan seperti layanan pendidikan, layanan sosial dan sebagainya. Nah, silahkan dibaca.
Kira-kira ini apa? Menurut kalian kira-kira ini apa? Nama nama orang. Karisma. Nama apa kira-kira ini? Nama lembaga. Nah, kalau kalian baca dari sini kira-kira lembaga apa? Lembaga usaha apa? Khusus bahasa Inggris, Peter. Jadi Aresta adalah lembaga yang saya kembangkan, yang saya dirikan dan saya kelola di tahun 2017 silam. Sebelum saya berangkat ke Polandia untuk menyelesaikan S2 saya bangun lembaga ini. Namanya Aresta. Siapa yang bisa saya masukkan ke sini? Mereka yang ingin belajar bahasa Inggris. Pemuda-pemuda yang ingin lanjut kerja ke Malaysia, ke Singapura dan sebagainya, karena mereka dituntut untuk berbahasa Inggris. Atau mereka yang mau lanjut kuliah ke luar negeri. Ingat, kalau adik-adik nanti mau lanjut kuliah ke luar negeri, modal utamanya apa? Bahasa Inggris. Oke? Seberapapun gedenya keinginan kita untuk lanjut, kalau nggak ada modal berbahasa Inggris, ya percuma. Jadi dari sekarang jadikan MA Ungaran Suara ini sebagai medium kalian untuk berkembang, mengembangkan diri ya. Pelajari bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa manapun yang kira-kira bisa menjadi potensi Anda untuk lanjut kuliah besok. Nah, lembaga yang saya kelola ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan, yaitu membantu masyarakat untuk pengayaan bahasa Inggrisnya. Kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di desa saya. Jenisnya ada yang komersil, ada yang non komersil. Apa itu tadi komersil? Komersil. Ada yang tahu komersil tadi? Komersil itu ya usaha yang menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan. Oke, kalau non berarti yang tidak menghasilkan keuntungan. Nah, jenis lembaga saya itu komersil dan non komersil. Setengahnya saya dapat untung, setengahnya lagi enggak. Fokus disiplin atau bidang keilmuan yang saya pegang adalah bahasa asing dan pariwisata. Kemudian target pasar artinya target konsumen Anda. Siapa yang kalian ingin bidik untuk masuk ke lembaga Anda? Contoh anak-anak, kemudian orang lanjut usia, pembelajar atau calon pekerja. Nah, yang kalian baca di sini adalah target pasar saya. Pertama, saya ingin bidik pemuda untuk bisa berbahasa Inggris. Saya ingin bidik pelajar seperti kalian untuk bisa berbahasa Inggris. Calon pekerja yang mau keluar negeri, anak-anak, dan orang yang lanjut usia. Lokasinya di mana? Nanti kalian bisa temukan lokasi lembaga saya di Jalan Sikur Sakra, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Nah, kalau kalian pernah ke sana, nanti pasti tahu. Intinya kalau kalian ke Jalan Sikur Sakra pasti ada lembaga yang gede di sana. Nah, ini merupakan bentuk atau aktivitas pengalaman yang kami lakukan. Ini yang di bagian pariwisata, kami pergi berlatih perhotelan bersama beberapa orang. Ini termasuk orang-orang yang ngajar. Ini namanya Angelina dan ini Roberto. Nah, ini adalah lembaga saya. Nah, sekarang kita fokus ke yang UMKM-nya. Tadi yang lembaganya, sekarang yang UMKM atau usaha yang fokusnya menjual produk. Tadi yang menjual jasa, sekarang menjual produk. Nanti usaha mikro bakal dibina oleh pemerintah kabupaten. Contoh kalau kalian punya kedai atau koperasi, nanti bisa dicarikan modalnya di kabupaten.
Nah, di sini ada 3 jenis UMKM yang bisa kalian kelola ya, atau yang bisa kalian kembangkan. Pertama itu usaha kuliner, kedua usaha fashion, dan ketiga usaha agrobisnis. Contoh misalkan UMKM yang bergerak di bidang usaha kuliner itu adalah penjualan keripik. Intinya yang makanan ya. Coba selain keripik apa saja makanan yang bisa kalian jual? What? Soda, jajan soda. Minuman apa? Ini ada kamera mungkin. Bobas, jeruk, es campur, apa lagi? Coba yang di belakang, saya mau suaranya di belakang. Produk kuliner yang adik-adik bisa jual kira-kira apa saja selain bakso? Rinso itu bukan produk minuman. Rinso adalah deterjen untuk membersihkan baju dan pakaian. Tuak, oke. Banyak banget ya, keripik, kemudian tuak manis, kemudian ya itu. Kemudian di usaha fashion seperti penjualan baju. Coba selain baju apa saja yang bisa Anda jual di usaha fashion? Aksesoris seperti apa? Oke, pintar. Apa? Ya. Kopi. Apa lagi? Kambing. Baju, oke. Selain baju, aksesoris tadi, anting, gelang dan sebagainya. Kalau saya mau jual masker, apakah termasuk fashion? Kenapa? Memang ya saya jual kan produk, tapi apakah termasuk produk fashion atau enggak? Fashion, kenapa? Selama dia melekat di anggota tubuh kalian, itu namanya fashion. Sepatu, kaos kaki, celana, sabun, baju dalam, celana dalam, itu masuk fashion semua, anting, kalung dan sebagainya, itu fashion. Oke? Kalau saya mau jual kacamata, fashion. Nah, kemudian kita lanjut yang ke usaha agrobisnis. Ini yang sekarang lagi berkembangnya di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat. Penjualan pupuk, kemudian penjualan bunga, penjualan bibit, itu termasuk usaha agrobisnis. Ada yang orang tuanya sekarang punya usaha agrobisnis? Ada? Gak ada? Yang mungkin jual tembakau, jual bibit tembakau? Tidak? Bibit tembakau dari mana? Telong. Oke. Bibit tembakau ya. Ada lagi? Bibit cabai. Nah, berapa satu kilo? 25. Ada yang di sana, ada yang jual bunga bibit atau apa? Siapa? Jual bibit bunga ini ada. Nah, di UMKM sendiri setelah saya selesai studi S2 di Polandia, kemudian saya berinisiatif untuk membangun UMKM berupa usaha agrobisnis yang saya sebut dengan BVF atau Benteng Fun Flower. Apa itu Benteng Fun Flower? Benteng Fun Flower adalah UMKM atau kedai yang saya dirikan yang berfokus pada penjualan bunga, bibit dan benih. Oke? Nah, ini produk saya di sana. Pertama produknya bunga. Saya nyuplai dari Jawa. Target pasar saya ya pecinta bunga. Oke? Kalau saya jual apa ya? Kira-kira selain bunga, durian. Kira-kira target pasar kalian siapa? Durian. Pecinta durian. Kalau saya bikin usaha cilok, target pasar kalian?
pecinta cilok, oke. Kalau saya jual anting, kira-kira siapa target pasar kalian? Nah, siap. Kalau sekarang di masa pandemi ini, kalau saya mau fokus ke usaha fashion, aksesoris apa yang paling tepat saya akan jual? Masker, apa lagi? Apa kacamata yang punya ini? Kacamata yang punya apa ya? Blocker itu, tahu ya? Nah itu juga laku keras sekarang. Apalagi hand sanitizer. Nah itu adalah beberapa usaha yang kalau kalian melihat potensi kondisi masyarakat bisa kalian kembangkan. Masih Bu ya? Sedikit saja ya, tinggal sedikit lagi. Kemudian harganya bervariasi, ada yang 25.000, 95.000. Produk yang saya jual di sana bibit, pupuk. Nah, lokasinya kalau kalian nanti berminat untuk nyari tahu atau mau beli bunga, kebetulan kalian pecinta bunga, ini langsung saja ke Dusun Benteng, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagi. Oke? Jadi kesimpulan saya adalah ketika kalian mau membangun bisnis, tentukan dulu pertama kalian mau bisnisnya solo atau enter, mau berbisnis sendiri atau berbisnis barengan. Kedua, bisnis tidak bisa dikelola begitu saja. Kalian harus punya potensi diri dulu berupa skill. Kira-kira skill apa yang saya miliki nih? Bisa jadi skill dalam membuat cilok, dalam membuat masker dan sebagainya, itu termasuk skill. Atau skill dalam berbahasa Inggris, jadi tutor, itu termasuk skill. Oke? Ingat, ketika Anda sudah punya skill, artinya Anda secara otomatis sudah punya personal branding. Anda punya brand. Kalian punya brand apa ya kalau dalam bahasa Indonesia-nya diartikan brand? Kalian punya pasarnya sendiri, bahwa personal branding saya adalah sebagai seorang tutor bahasa Inggris. Personal branding saya adalah sebagai seorang penjual bunga. Personal branding saya adalah sebagai seorang kuras WC. Personal branding saya adalah sebagai seorang penulis buku dan sebagainya. Nah, jadi intinya jangan fokus ke mau bangun apa dulu adik-adik ya, tapi fokus ke pengembangan diri dulu. Oke? Mau jadi penulis besok silahkan, mau mengembangkan bisnis kedai silahkan. Nah, seperti saya, personal brandingnya misalkan seorang tutor bahasa Inggris, penulis buku, kemudian pembuat kedai dan sebagainya. Oke? Jadi yang saya inginkan adalah fokus ke personal branding kalian dulu. Oke? Itu saja mungkin untuk pagi ini. Semoga ini menjadi medium kalian untuk berkembang, kembangkan diri semaksimal mungkin. Selamat menempuh perjalanan jauh selama 3 tahun. Semoga kalian semua sukses selalu, menjadi putra putri yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.